Halo para manusia akhir zaman, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Law Abiding Citizen yang dirilis pada tahun 2009. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan terlihat seorang kepala keluarga yang bernama Clyde Shelton. Bersama dengan keluarganya, mereka sedang sibuk di dalam rumah. Namun suasana yang damai itu berubah saat istrinya menyuruh membuka pintu yang tanpa mereka ketahui bahwa dua orang tersebut adalah perampok yang sangat jahat. Kedua penjahat itu bernama Rupert Ames dan juga Derby. Terlihat mereka masuk dan langsung mengikat Shelton, sedangkan istrinya diperkaus lalu dibunuh, begitu pula dengan anaknya. Mereka sengaja mengikat Shelton lebih dahulu agar dia menyaksikan kejadian yang kejam terjadi kepada keluarganya. Beberapa hari kemudian, kasus kejadian hari itu sedang ditangani oleh pihak yang berwajib. Kemudian Shelton mendatangi pengacaranya untuk memberikan informasi yang benar. Pengacara itu bernama Nick. Namun mendengar bahwa Derby telah mengatur fakta pelaku utamanya adalah Ames, maka dari itu Shelton terus membujuk Nick agar bisa mengungkap kebenarannya. Karena semua bukti sudah diserahkan kepada kejaksaan. Semua permintaan itu pun ditolak oleh Nick. And what degree? The judge ruled that the DNA was inadmissible. You blacked out, Clyde. Your testimony won't be reliable. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Terlihat kuasa hukum Derby yang berhasil membelanya dengan mendapatkan hukuman yang ringan selama 5 tahun penjara. Sedangkan Ames sendiri mendapatkan hukuman mati nanti setelah 10 tahun di penjara. Shelton yang mengetahui proses pengadilan tersebut merasa kecewa. Apalagi saat melihat Nick yang merasa main-main dalam menegakkan keadilan. Yeah. There's no cell phone. You married? Excuse me? Are you married? Nick? Hey, once you 10 tahun pun berlalu. Proses hukum metong akan dilaksanakan, namun proses ini tidak terlihat seperti biasanya. You know you don't have to go to this if you don't want to. Polisi merasa ada yang tidak beres. Akhirnya para polisi menyelidiki kejadian itu. Lalu ditemukanlah sebuah kantong cairan yang diduga berisi racun yang bertuliskan tidak bisa melawan nasib. Can't fight fate. What is it, Nick? Polisi sadar akan kata-kata itu yang sering diucapkan oleh Derby. Para polisi pun langsung mencari tahu di mana Derby berada. Setelah diketahui Derby berada di apartemen miliknya, dia sedang menonton berita tentang eksekusi si Ames sambil menikmati narkoboy. Kemudian teleponnya pun berbunyi. Dia mendapatkan informasi bahwa polisi sedang menuju ke apartemennya. Karena panik, Derby pun langsung pergi dan menuruti arahan dari seorang misterius di telepon itu. Dia diarahkan ke gudang tua dan si penelpon pun mengatakan bahwa itu di sana ada seorang polisi yang berhasil dilumpuhkan dan menyuruh Derby untuk menggunakan pistol polisi itu untuk berjaga-jaga. Sesampainya Derby di lokasi, dia langsung masuk ke dalam mobil. Lalu dia mengambil pistol dan mengancamnya untuk cepat pergi dari kejaran para polisi. Kemudian dibawalah ke suatu tempat yang berbeda. Derby menyuruhnya untuk keluar dari mobil. Pada saat Derby akan menembak, tiba-tiba teleponnya mendapat panggilan dari seorang misterius lagi. Derby yang mengetahui bahwa orang misterius itu ada di depan matanya pun sangat terkejut. Terlebih lagi Derby mengetahui bahwa dia adalah Shelton. Derby yang merasa dijebak memutuskan untuk menembak Shelton. Namun saat Derby menarik pelatuk pistolnya, dia malah terkena tusukan jarum bius yang mengakibatkan kelumpuhan bagi dirinya. Lalu Shelton membawa Derby ke tempat yang sepi untuk diikat dan diberi suntikan air garam. Shelton juga mengambil sebuah cermin yang ditempel foto keluarganya. Dia juga menyiapkan sebuah kamera dan langsung melakukan aksi balas dendamnya yang dulu menimpa kepada keluarganya. Kejadian pembunuhan itu pun diketahui oleh para polisi. Namun Shelton bersikap begitu santai.
Pada saat persidangan pun, dia mengakui semua perbuatannya. Namun karena dia kesal terhadap sistem hukum yang buruk, terjadilah adu mulut di dalam persidangan. Sehingga membuat hakim menjadi emosi. Akhirnya, hasil putusan persidangan mengatakan bahwa Shelton ditetapkan sebagai tersangka. Excuse me? No, I don't think I would. You need. Folks, you all hang out. Sejak kejadian itu, Shelton pun mulai berubah. Dia mengancam keselamatan si pengacara dengan meminta makanan yang enak tepat di jam 13. Nick dan para polisi pun menuruti permintaan Shelton dan mengantarkan makanannya ke ruang tahanannya. Karena mereka terlambat mengantarkan makanan, para polisi menemukan si pengacara sudah tidak bernyawa lagi. Mereka menduga bahwa ini telah direncanakan karena jika saja mereka tidak telat, si pengacara akan tetap ditemukan hidup. Dirasa kasusnya tambah parah, Nick bersama anggotanya mencari informasi tentang Shelton. Nick pun menemui seseorang yang pernah bekerja dengan Shelton. Seseorang itu mengatakan bahwa Shelton bukan orang biasa. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Clyde develops a Kevlar thread with a high-tech ratchet. Setelah mengetahui informasi tersebut, Nick meminta kepada hakim untuk menambah hukuman Shelton agar lebih berat. Namun tiba-tiba si hakim terhempas sampai meninggoy akibat ledakan dari ponsel miliknya. Hello? Nick yang mencurigai kejadian itu ada hubungannya dengan Shelton langsung menginterogasinya. Shelton mengatakan itu dia lakukan karena sistem hukum yang buruk dan tidak adil. Nick terkejut mendengar jawaban dari Shelton. Lalu pada saat itu juga Shelton mengajukan permintaan agar dirinya dibebaskan dan semua tuduhan terhadap dirinya dihapus sebelum besok tiba. Dia pun mengancam jika itu tidak dilakukan, Shelton akan membunuh semua penegak hukum yang ada di sana. Jelas hal itu membuat Nick sangat ketakutan. Mendengar permintaan Shelton, Nick pun menyuruh semua orang untuk menunda kepulangannya sampai jam 6 pagi. Setelah mereka semua diizinkan untuk bisa pulang, tiba-tiba mobil yang mereka naiki meledak satu persatu. Dan hanya mobil Nick lah yang tidak meledak. Adegan pun berpindah saat Nick berada di makam para sahabatnya, namun mereka tak bisa berlama-lama karena mereka akan mengadakan konferensi pers dengan awak media. Nick kembali dibuat khawatir karena mobil yang dikendarai temannya telah dikendalikan oleh robot. Dan tiba-tiba mobil itu berhenti dengan sendirinya hingga mobilnya diserang banyak peluru yang membuatnya hancur tak tersisa. Akibat dari semua kejadian itu, Nick merasa syok dan terus mencari informasi tentang Shelton. Berkat dibantu oleh temannya, Nick menemukan sebuah transaksi jual beli di pabrik industri yang dilakukan selama 10 tahun yang lalu, yang ternyata lokasinya dekat dengan penjara. Kemudian Nick dan temannya segera pergi ke tempat tersebut. Mereka sangat terkejut karena di dalamnya terdapat banyak sekali alat yang dirancang untuk menjalankan aksinya Shelton. Terowongan tersembunyi yang menghubungkan ke tiap sel-sel tahanan pun ditemukan oleh Nick. Setelah mereka mencari-cari keberadaan Shelton di dalam sana, mereka tidak menemukannya. Sudah dipastikan jika Shelton sudah tidak berada di dalam selnya. Fuck, Semtex. Namun mereka menemukan berkas tujuan Shelton selanjutnya, di mana dia berencana untuk meledakkan sebuah kantor balai kota sebagai tujuan terakhirnya. Setelah Shelton selesai menyimpan bahan peledak, dia pun kembali ke sebuah markas. Namun Nick dan rekannya berhasil menemukan bom tersebut. Akhirnya Nick bisa lebih cepat kembali sebelum Shelton masuk ke selnya tanpa dicurigai sedikit pun. Berbagai usaha Nick agar Shelton kembali hidup normal sudah dia lakukan. Namun Shelton selalu saja membantahnya. Dan Shelton juga malah mengancam akan menghancurkan balai kota dengan pemicu dari telepon. Thank you. Yep. What are you trying to save me now, Nick? I'm giving you a way out. Big difference. Namun saat Nick keluar dari ruang tahanannya, ternyata bomnya sudah dipindahkan ke bawah ranjang, sehingga terjadilah sebuah ledakan di sana. Singkat cerita, Nick tersadar bahwa apa yang dilakukan Shelton tidak lain hanya ingin membuat sistem hukum lebih baik lagi dan berlaku adil. Atas semua peristiwa yang terjadi, Nick pun berjanji akan terus memperbaiki sistem hukum dari kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.